Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Lazismu Pakistan akan didirikan dan juga perkembangan PCIM Pakistan itu sendiri. Untuk melihatnya aktivitas para kader persyarikatan di Pakistan ini, mari kita lihat video berikut ini. PCIM Pakistan terus mengepakkan sayapnya. Di usianya yang ke-21 tahun, banyak hal yang sudah dicapai. Salah satunya PCIM Pakistan yang telah mampu memiliki kantor di Pakistan dan perkembangan tapak suci yang pesat di Pakistan. Bahkan dalam waktu dekat, PCIM Pakistan akan mendirikan Lazismu untuk meluaskan kiprah persyarikatan di luar negeri. Baik pemirsa, itu tadi bagaimana video dari aktivitas PCIM Pakistan dan juga nantinya Pakistan akan segera meluncurkan Lazismu di Pakistan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Pakistan yang baru, yakni Mas Irham Amin. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Siang. Selamat siang juga dari tanah air, Mas Irham dan juga rekan-rekan, apa kabar di Pakistan? Alhamdulillah baik, tapi saya sekarang ini posisi lagi di Indonesia, Mbak. Oh baik, nah ini kondisi Pakistan saat ini seperti apa perkembangannya? Dan dalam rangka apa Mas Irham kembali ke tanah air? Baik, sebelumnya kami teman-teman di Pakistan sendiri untuk ketika saat ini adalah musim panas ya Mbak ya. Iya. Jadi kita semua ini lagi libur untuk di universitas. Jadi kita mengadakan kegiatan PCIM Pakistan setiap tahunnya yang alhamdulillah sudah jalan selama 2 tahun belakang ini. Kami mengadakan kegiatan silaturahim ke pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga jajarannya, kemudian ke majelis-majelis yang ada di PP Muhammadiyah. Kemudian juga alhamdulillah kemarin kami juga mengadakan kegiatan Muhammadiyah Visit to School. Jadi kita ikut untuk mempromosikan, untuk mensosialisasikan bagaimana studi di Pakistan ke sekolah-sekolah dan pesantren Muhammadiyah. Baik, untuk saat ini sudah ada penambahan anggota di kepemimpinan Mas Irham dan juga rekan-rekan? Oke, alhamdulillah saya sendiri baru mengadakan musyawarah cabang ketika di bulan Maret kemarin. Alhamdulillah saya baru diangkat dan diamanahkan untuk menjadi ketua PCIM Pakistan. Untuk saat ini jumlah untuk kader kita Muhammadiyah yaitu sebanyak 110. Alhamdulillah. Itu gabungan dari PCIM dan PCIA. Begitu Mbak. Baik, kami dengar nih di kepemimpinan Mas Irham nantinya PCIM Pakistan akan mendirikan Lazismu Pakistan. Nah, bisa diceritakan nih awal muasalnya bagaimana akhirnya berkomitmen untuk mendirikan Lazismu di Pakistan? Baik, Pakistan merupakan negara yang memang memiliki banyak peluang dari segi kegiatan filantropi dan juga bagaimana situasi sosial yang ada di Pakistan. Kemarin, alhamdulillah kami teman-teman yang liburan khususnya yang pulang ke Indonesia, kami ikut serta untuk silaturahim juga ke kantor Lazismu Pusat yang ada di Jakarta, yang ada di Menteng. Kita bertemu dengan Direktur Utama, dengan Pak Ibnu Sani, kami konsultasi. Selain bersilaturahim juga kami ingin meminta arahannya bagaimana Pakistan ini sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Dan di balik itu pun bukan hanya sekedar sifat sosial, bahkan di dalam segi pendidikan pun juga kita punya peluang di situ. Nah, akhirnya
kami melihat dari kegiatan-kegiatan, dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada, pengalaman apa namanya, pengalaman dalam ketika bencana banjir, Baik. pengalaman ketika bagaimana sosialisasi dengan kawan-kawan pengungsian di sana gitu kan. Jadi kita sudah melihat peluang-peluang ini sebenarnya sudah jauh dari beberapa tahun belakangan ini. Nah, maka itu kami ingin menginisiasi PCM Pakistan sendiri ingin membangunlah sebuah kantor lazismu, ya kantor layanan lazismu ini yang sekiranya bisa kita bangun untuk sebagai apa namanya tangan kanan dari lazismu ya gitu, untuk menjambungkan bagaimana dana-dana itu ketika datangnya bencana atau beberapa kegiatan sosial gitu, Mbak. Baik, untuk realisasinya sendiri nantinya akan secara resmi begitu, akan dilangsungkan di bulan kapan? Mengingat kan ini juga teman-teman dari PCIM Pakistan sedang berlibur begitu ya kondisinya. Untuk nanti kita selama ini kan belakangan ini kemarin itu kita mengkonsultasi bagaimana regulasinya, apa pertimbangannya, apa kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pembangunan kantor layanan ini. Jadi kita melihat mungkin untuk waktu yang tepat kapan kita ingin menginisiasi ini ketika memang teman-teman itu sudah kembali ke Pakistan. Karena beberapa pengurus-pengurus pun juga ada yang umroh, ada yang pulang ke tanah air gitu kan. Jadi kita ingin kondisi semua warga itu stabil, Mbak. Ya, kemungkinan di bulan-bulan September atau Oktober gitu, ketika mahasiswa sudah datang semua, mungkin kita ingin memulai persyaratan-persyaratan dan juga kriteria-kriteria dari pengurus, apa yang perlu kita persiapkan dari pusat, nanti kita akan penuhi gitu. Nah, ini kan Pakistan cukup lama, di PCIM Pakistan ini cukup lama. Apa saja yang sudah dimiliki oleh PCIM dari tahun ke tahun begitu ya, dari program-program yang sudah terlaksana? Alhamdulillah, kita saat ini sudah berada di umur 21 tahun ya, Mbak. Iya, Mbak. Untuk inisiasi pendirian lazismu dulu dari 2003 sampai sekarang, alhamdulillah banyak perkembangan, banyak suntikan-suntikan dari luar yang membuat kita itu maju berkembang. Salah satunya, alhamdulillah baru tahun di 2023 kemarin, kita sudah mempunyai kantor administrasi atau kantor pusat PCIM Pakistan untuk berkumpul seperti rumah gitu kan. Kita sudah ada tempat-tempat itu untuk menjadi sentralisasi kegiatan PCIM Pakistan. Alhamdulillah sudah diresmikan dengan Duta Besar Bapak Adam Mulawarman ketika di Islamabad kemarin. Itu ketika tahun 2023. Kemudian juga alhamdulillah juga di tahun itu kita juga baru memulai yang namanya Baitul Arqam untuk di Pakistan sendiri. Dari sebelum-sebelumnya kita belum pernah mengadakan program kaderisasi ini, dan yang dihadiri dengan Bapak Agung Danarto dari pimpinan pusat dan juga Pak Bahtiar dari MPKSDI. Begitu. Untuk program besarnya kita alhamdulillah sudah terlaksana itu 2. Masya Allah, artinya sudah punya kantor dan bisa menjadi pusat kegiatan dan juga mengembangkan persyarikatan lebih besar lagi begitu ya. Untuk itulah menginisiasi lazismu dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti akan dilakukan oleh PCIM Pakistan. Kita akan berbincang lebih dalam lagi dengan Mas Irham dan juga mengetahui apa saja nanti yang akan dilakukan dari tahun ke tahun di masa kepemimpinannya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Ketua PCIM Pakistan Mas Irham Amin yang saat ini bertemu melalui virtual begitu ya. Dan Mas Irham, bisa diceritakan 21 tahun sangat lama sekali PCIM Pakistan berdiri dan juga perkembangannya sudah sangat pesat sekali. 2023 tadi Mas Irham menyampaikan sudah diresmikan kantor PCIM Pakistan begitu ya, dan nantinya pasti akan banyak sekali kegiatan. Ada 100 lebih anggota yang saat ini berada di bawah naungan PCIM Pakistan. Ini luar biasa sekali prestasinya. Dan
apa saja nanti program-program yang sudah dilakukan, dirancang oleh teman-teman PCIM di sana, Mas? Oke, Alhamdulillah kemarin kita sudah silaturahim ke pimpinan pusat, bertemu dengan Prof. Haidar langsung, dan juga ketemu Pak Bapak Agung Danarto dan juga Pak Bahtiar Dwi. Alhamdulillah kami mengutarakan beberapa program yang sudah kita lakukan dan juga beberapa yang akan kita lakukan ke depannya. Untuk melihat bagaimana peluang Pakistan ini sangatlah bagus, dan juga dari negara-negara Timur Tengah yang lain seperti Mesir, Turki, yang dominan lebih mandiri, Pakistan ini perlu diperhatikan juga dari segi pendidikan. Jadi bahwasannya kami di sini, mahasiswa di sini rata-rata semuanya mandiri, Mbak. Jadi nggak ada program beasiswa di sana, gitu kan? Untuk menginisiasi itu dengan melihat bagaimana prestasi kita, tidak sedikit orang-orang warga Muhammadiyah yang memiliki prestasi yang dimana dia kader dari Indonesia, tapi belum memiliki istilahnya wadah untuk bergerak untuk maju, karena kita selama ini hanya menarik kader itu sekedar memfasilitasi sampai ke sana, tapi untuk menjaga mereka ketika di sana dalam segi keilmuan, akademis dan lain-lain itu kita masih kurang. Nah, maka dari itu kami juga mengajukan bagaimana Lazismu nanti bekerjasama juga dengan pendidikan ini, melihat perkembangan warga kita yang semakin banyak di Pakistan, semakin bertambah ke depannya. Bahkan warga lokal pun juga ada gitu kan, yang sudah mulai mengetahui, ingin belajar. Ya, dari segi budayanya yang dilihat dari tapak suci, kita memiliki 250 warga lokal. Masya Allah. Dan itu semua ada di Pakistan. Plus warga lokal dan pelatihnya pun juga itu di Lahore. Sudah masuk ke 3 sekolah tapak suci ini. Ya kan, akhirnya kita melihat wah ini bisa menjadi nilai jual kita di Islamabad, khususnya ibu kota, untuk memperkenalkan lagi bagaimana Muhammadiyah ke dosen-dosen yang ada di kampus, kerjasama kita. Mungkin kita ingin membangun dalam pendidikan itu kerjasama di universitas, karena kita belum sama sekali menjalin hubungan antara Muhammadiyah dan International Islamic University Islamabad, yang dimana mayoritas semua mahasiswa itu ada di situ. Kemudian yang kedua, dari segi amal usaha, Mbak. Jadi kita melihat sebagai mahasiswa, realita kita memang terkadang tertampar sama realita bagaimana keadaan di Pakistan. Melihat bagaimana peluang amal usaha di Pakistan ini ada dan sangat memungkinkan karena jumlah mata uangnya sangat rendah. Satu. Dan juga peluang dengan usaha kuliner yang ingin kita kembangkan juga. Salah satunya ini, kemarin kita juga sudah ke Suara Muhammadiyah. Kita juga minta arahan bagaimana peluang-peluang bisnis yang sekiranya bisa kita kita ajukan yang ada di Pakistan sendiri. Dan kita ingin persyarikatan yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Pakistan ini mengalami kemandirian dalam segi finansial. Yang kita lihat seperti di Mesir sudah memiliki TK Aba, sudah memiliki hotel, ya kan, itu juga di Turki juga seperti itu. Nah, kita juga ingin memulai dengan umur kita yang sudah lama, kita ingin menginisiasi itu juga, tapi mungkin bertahap ya Mbak ya, karena memang prosesnya kebijakan negara pun juga yang sedikit rumit juga. Jadi kita perlahan dulu untuk membangun Laziz dan juga membangun sentra amal usaha yang ada di Pakistan. Mungkin seperti itu. Ini menarik sekali, ada kuliner di sana gitu ya, yang sudah akan dipikirkan gitu nanti sebagai bagian dari program PCIM Pakistan. Ini kalau di PCIM Malaysia kan memiliki soto Lamongan begitu. Nanti kira-kira kalau ingin mendirikan sebuah usaha kuliner di lingkungan PCIM Pakistan, apa yang akan dijual di sana? Kalau untuk melihat amal usaha, sebenarnya ini udah sebuah cita-cita yang ada dari dulu, dari teman-teman kita, dari kolega Muhammadiyah, bahkan pembimbing-pembimbing kita pun juga memiliki cita-cita itu. Karena kita juga memiliki pembimbing yang memang bekerja di KBRI. Betul. Nah, karena itu kita memang mengetahui sekali
bahkan saya pun juga pernah ikut berkecimpung di ranah KBRI, bahwasannya kita itu Indonesia memiliki tujuan untuk membangun Indonesian Corner, memperkenalkan budaya Indonesia. Tetapi bagaimana yang dilihat sekarang itu hanya sekedar eh, perpustakaan dan budaya-budaya Indonesia, dan juga sekedar kayak memperlihatkan bagaimana budaya Indonesia itu dalam segi bentuk fisik saja, ya Iya, kan? Tapi kan sebenarnya kita melihat bagaimana peluang memperkenalkan dengan cara makanan, ya kan? betul. Begitu dengan istilahnya diplomasi kita yang kita punya itu seharusnya kita dukung. Nah, melihat ini sebuah peluang karena memang nggak ada restoran di Indonesia, di Pakistan itu belum ada sama sekali. Wah, ini Tempat kita untuk bersua, untuk kumpul di Pakistan itu nggak ada. Sedangkan kita melihat negara Cina di sana sudah memiliki banyak restoran, negara Thailand sudah ada juga, Turki sudah ada juga. Jadi ini kita mungkin agak ketinggalan gitu kan. ya, Jadi kita melihat bagaimana ini bisa menjadi peluang kita. Apa yang saja kita jual, kita bisa memproduksikan, memperkenalkan bagaimana juga di situ seperti contoh kecil, Mbak. Mie Muhammadiyah, ya, ya kan? Yang memang di Indonesia pun belum terlalu terlihat, tapi sekiranya cita rasa itu sama dengan Indomie goreng biasa aja, itu kan apa namanya, memperlihatkan kita, jadi memberitahu kita bahwasannya nggak perlu kita sibuk mencari jauh-jauh, ingin coba Indomie goreng yang ada di Indonesia. Wah, Dengan itu kita membawa mie Muhammadiyah dengan harga yang relatif murah, karena memang ada Indomie di sini, Indomie goreng yang ada di sini, tapi sangatlah mahal ya, Mbak. Kalau dihitung satu pieces itu sekitar 15.000. oke. Itu satu aja itu. Makanya kita melihat memang kita melihat nanti bagaimana teknis itu berjalan dengan rapi, tapi kan banyak yang banyak kita jual di situ, entah dari batik Muhammadiyah pun juga, terus bagaimana tempat persinggahan dan peluang-peluang di KBRI pun setiap mereka mengadakan perkumpulan, mereka terlalu banyak mengambil makanan-makanan dari lokal. Ya, Kan kita berpikir kenapa nggak dari kita gitu kan? Kenapa nggak dari Indonesia? Kenapa nggak dari restoran Indonesia ya? Karena nggak ada gitu. Dan nggak ada yang kelas memang levelnya ke atas gitu. Bahkan ya, kita melihat ini sebuah peluang banget dengan lidah Asia, dengan apa yang kita jual seperti bakso, mie ayam itu insya Allah masuk di sini. iya. Dan kita udah coba itu semua gitu. Udah coba ke orang-orang Pakistan, kita udah menganalisa bagaimana lidah-lidah orang Pakistan ini cocoknya di seperti apa, seperti Indomie, seperti bakso, mie ayam gitu kan. Nah, mungkin nanti di balik itu kita menyediakan juga lauk-lauk yang ada untuk warga lokal seperti biryani yang ada di Pakistan gitu, pun juga dengan olahan orang Indonesia. Baik, luar Seperti itu, biasa Mbak. sekali. Semoga nanti bisa dari PCIM Pakistan bisa mengenalkan produk-produk seperti kopi, kakao yang dari Ya, Indonesia untuk dibawa ke Pakistan dan mengenalkan secara lebih luas lagi apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Mas, kita lanjutkan perbincangan kita, semakin menarik sekali, dan kita akan nanti berbincang mengenai bagaimana kader-kader persyarikatan yang ingin datang ke belajar ke Pakistan maupun bekerja begitu ya. Dan menceritakan sudah sejauh mana berkeliling di tanah air untuk mengenalkan Pakistan sebagai salah satu tempat untuk menarik untuk belajar. Dan tapi kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, dan kita langsung berbincang lagi dengan Mas Irham. Mas Irham, menarik sekali tadi sudah kuliner dan juga nanti sudah dipikirkan bagaimana akan bergerak di bidang ekonomi. Nah, saat ini kan sedang berada di tanah air, Mas Irham dan juga rekan-rekan. Tadi juga ada program berkeliling ke sekolah-sekolah begitu ya untuk mengenalkan kampus-kampus di Pakistan. Nah, animo dari generasi muda ini untuk belajar ke Pakistan seperti apa, Mas Irham? Baik, ini berarti kita melihat dari segi pendidikan ya, Mbak. Iya, Bagaimana peluang pendidikan yang ada di Pakistan. Pakistan ini kan termasuk negara Muslim ya, Mbak. Bahkan sekarang ini menjadi nomor satu. Setelah itu nomor 2-nya Indonesia. Nomor 1 dengan popularitas Muslim terbanyak sedunia. Bahkan kita mayoritas mahasiswa yang ada di Islamabad
itu mengambil jurusan Islamic Studies. Jadi kita cenderung banyak yang mempelajari tentang agama untuk tujuannya. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang mengambil seperti hubungan internasional dan syariah and law. Dan perlu diketahui kenapa sih memang kita mahasiswa ini mayoritas di IIUI di Islamabad, International Islamic University Islamabad. Kenapa nggak di universitas lain? Kenapa nggak ini? Sebenarnya Pakistan ini terkenal banyak keunggulan-keunggulan dari segi fakultas umum seperti Syariah and Law. Ini sebuah inisiator dari Syariah and Law, itu di situ banyak ulama-ulama kita juga. Dan juga dalam segi medis, kedokteran di Pakistan sangat unggul. Dalam apa? Karena memang dokter-dokter di Pakistan ini sangat capable sekali, sudah tidak diragukan, dan juga alat-alat kedokteran di sana relatif murah gitu kan. Nah, dan kemudian kita menawarkan kepada teman-teman Indonesia yang kemarin kita tujukan seperti pesantren Bina Umat dan juga SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, kita memberitahukan bahwasannya kita ini sebagai fasilitator untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Pakistan. Jadi kita melihat ini tertarik dalam segi agama, ini kita sangat unggul karena banyak ulama-ulama hadis di sana. Dan sistem pembelajaran di sana juga talaki. Dan juga kita melihat bahwasannya sangat ketat pembelajaran di sana kalau memang ingin benar-benar kuliah memang di Pakistan lah. Karena memang kita dari segi absensi kita wajib banget gitu untuk hadir, itu nggak bisa kita untuk goib di sana. Dan juga kita melihat kenapa sih kita kemarin itu mencoba untuk ke sekolah-sekolah, karena kita tidak ingin kecolongan untuk bagaimana mediator-mediator yang mempromosikan Pakistan atas nama pribadi, atas nama lembaga yang memang ilegal, bisa dibilang seperti itu ya Mbak. Nah, jadi ini banyak kasus seperti ini, jadi kita tidak ingin melihat ada yang kecolongan dengan embel-embel ke Pakistan 30 juta dengan biaya seperti itu udah bisa masuk ke sini, padahal kita yang di Pakistan aja untuk sekolah aja per semester itu ya Mbak, untuk Islamic Studies itu hanya sekedar 2 juta. Dan ditambah dengan asrama kita satu semester itu sekitarnya 3,5 juta, itu udah satu semester. Jadi relatif sangat murah, dan itu pun hampir di semua jurusan. Nah ini kalau memang ya itu juga yang dilihat dari segi pembayarannya, dari segi finance-nya, bagaimana kita kuliah di sana memang relatif sangat murah, sangat murah. Untuk S2 pun juga seperti itu. Nah, makanya kita menawarkan ke teman-teman yang ingin memang nanti berkenan ke sana, dibalik dengan uniknya Pakistan dengan 4 musim, tapi kita di situ juga bisa belajar sungguh-sungguh dengan benar-benar gitu, bukan hanya memang nggak bisa bekerja juga, nggak bisa apa-apa, memang kita belajar ke sana. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kan Pakistan terkenal sama keindahannya. Di sana ada Gunung Himalaya dan lain-lain. Apakah ada waktu juga? Apalagi apa saja yang menarik selain pemandangan yang sangat indah di sana di kawasan Pakistan? Dari segi lingkungannya, keamanannya, apa yang menarik untuk menarik generasi muda untuk belajar di Pakistan? Oke. Mungkin untuk generasi muda perlu, khususnya para teman-teman yang membidangi, bahkan pun kita semua ya sebagai umat muslim, melihat peradaban-peradaban Islam, bagaimana masuknya Islam dulu di daerah India, yang dulu kalau kita tarik jauh itu dari dinasti Mughal itu terdapat di Pakistan, tempatnya di Lahore. Di sana banyak peradaban-peradaban, bagaimana sejarah dari dinasti Mughal dan sejarah pisahnya Pakistan dengan India itu seperti apa, itu semua ada di sana. Bukan hanya sekedar keindahan, kita memang banyak dari tempatnya seperti Hunza, Vermido, Gunung Himalaya, salju abadi, di sana semua ada. Dan juga melihat peradaban-peradaban ini Mbak, yang perlu kita tarik lagi, yang perlu kita bicarakan lagi, karena memang hampir punah, hampir hilang bagaimana peradaban Islam ini dulu, khususnya di daerah Asia Tengah gitu kan. Jadi memang
eh, tertarik dalam segi hal itu juga menurut saya sangat tertarik karena memang kita banyak napak tilas alama Iqbal, ya kan, bagaimana ulama-ulama kontemporer dulu dengan Ziaul Haq, terus bagaimana politik situasi di sana dengan dulu memang terkenalnya Pakistan ini kan image di orang Indonesia itu bahwasannya Pakistan ini negara konflik, bahwasannya Betul. Pakistan ini Ya. adalah wah kita takut ke Pakistan karena Pakistan itu masih konflik sama India, masih banyak Hmm, bomnya ini segala. Nah, itu yang perlu kita luruskan sebenarnya. Kita yang ada di sana pun alhamdulillah selama ini aman saja. baik. Untuk apapun itu konflik itu kita sangat dijaga. Memang keamanan Pakistan sendiri untuk warga foreign pendatang kita sebagai warga asing itu sangat dijaga. Kemanapun kita sudah keluar dari batas Islamabad, kita sudah dikawal, Mbak. Sampai Hmm, manapun itu, sampai bahkan ketika kita sampai di penginapan, ya kita tetap juga bakalan dikawal di situ. Sampai benar-benar polisinya ikut nginap juga di situ kan. Jadi benar-benar mereka sangat prihatin kita, sangat menjaga kita dari segi keamanan, dari segi pendidikan pun juga seperti itu kita insya Allah dipermudah di sana. luar Seperti biasa itu, Mbak. sekali. Terima kasih. Semoga teman-teman di Pakistan, termasuk Mas Irham juga, semangat selalu untuk mengembangkan giroh persyarikatan di PCIM Pakistan dan juga program-program yang tadi sudah disampaikan segera terrealisasi dengan baik. Dan terima kasih atas waktunya Mas Irham. Salam untuk rekan-rekan. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, semoga Terima nanti kalau kasih juga, Mbak. baik, jika nanti ada update-update bisa nanti kita berbincang dengan tema yang lebih banyak lagi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua PCIM Pakistan Mas Irham Amin. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua PCIM Pakistan yang akan mendirikan Lazismu di Pakistan. Akhir kata, saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.